Buto Limo, Cahaya Hukum dari Lembah Leluhur hingga Terang Syariat, oleh Mansur Martam, penyuluh agama Islam. Di atas tanah Gorontalo yang berhulu pada warisan para leluhur dan bermuara pada cahaya wahyu, terukir 5 suluh nilai yang tak lapuk oleh hujan zaman. Buto Limo, 5 tiang penyangga keadaban adat. Seperti gugusan bintang di langit malam, ia tak hanya menerangi arah perjalanan masyarakat, tetapi memancarkan makna yang melampaui logika hukum, menembus jantung budaya dan menyentuh inti ruhani. Wudu adalah cermin dari kesempurnaan batin. Ia lahir dari dalam, dari akhlak yang tumbuh oleh kebiasaan mulia. Ia tak membutuhkan palu hakim, sebab masyarakat sendiri yang akan menimbang dan mengatur. Wudu adalah kesadaran kolektif, nafas dari kebiasaan luhur yang mengikat hati lebih kuat dari sekedar aturan tertulis. Ia seperti air, mengalir dengan lembut, namun membentuk batu waktu demi waktu. Adati adalah tata keteraturan, sebuah sulaman rapi antara norma dan sanksi. Bila wudu adalah getar hati, maka adati adalah pijakan kaki. Ia mengikat, menata, dan menegur. Bukan dengan amarah, tetapi dengan kematangan kolektif, bahwa pelanggaran atas adati bukan hanya terhadap hukum, tetapi pada tatanan kehidupan itu sendiri. Ia seperti pagar hidup, melindungi tanpa mengekang. Tinepo berbicara tentang keadilan yang turun dari langit hati penguasa, perhatian seorang atasan terhadap bawahannya. Dalam kebudayaan Gorontalo, pemimpin bukan penguasa yang berdiri di menara tinggi, tetapi sosok yang menunduk merangkul rakyatnya, seperti awan yang meneduhkan bumi. Tinepo adalah pertimbangan yang halus, doa yang mengalir dalam keputusan, keadilan yang menyentuh rasa. Tumbulau, saudara sejiwa dari Tinepo, adalah penghormatan dan ketegasan yang lahir dari cinta. Ia menandai bagaimana bawaan menjawab perhatian atasannya, bukan dalam kepatuhan kaku, tapi dalam penghargaan luhur. Disinilah kita belajar bahwa hormat bukan hasil pemaksaan, tapi tumbuh dari benih ketulusan dan kebijaksanaan. Dan terakhir, Buto, sang penjaga malam, adalah tata hukum itu sendiri. Ia mengikat, menegur, dan menata. Namun dalam tradisi Gorontalo, hukum bukan pedang dingin, ia mengandung ruh. Buto bukan sekedar larangan dan hukuman, melainkan pagar kehidupan yang berdiri dengan niat menjaga, bukan mengintimidasi. Ia adalah bentuk konkret dari cita-cita hidup bersama, terjaga dalam garis batas nilai. Kelima sumber hukum ini, Buto Limo, adalah warisan yang tak hanya mengatur kehidupan, tetapi mendidik jiwa. Ia menyatu dalam tubuh masyarakat, menjadi denyut yang menghidupkan etika dan rasa malu, antara takut kepada sanksi dan cinta kepada tatanan. Ketika wahyu menyapa adat, datanglah satu masa ketika langit membuka pintunya lebih lebar. Islam menjejak di bumi Gorontalo, bukan dengan pedang, tapi dengan cahaya. Masa pemerintahan Raja Eyato adalah puncak harmoni antara adat dan syariat. Disinilah puncak harmoni itu tercipta. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Sebuah simpul emas antara langit dan bumi. Islam tidak membakar tiang-tiang adat, tidak pula menumbangkannya. Ia justru menyirani dengan embun hikmah. Buto Limo tetap berdiri tegah, tapi daun-daunnya tumbuh dengan arah kiblat. Yang dulunya hanya berakar pada alam dan keseimbangan kosmis, kini menjulang tinggi menyambut wahyu, menjadikan adat sebagai kendaraan menuju ridha Allah. Dalam tangan Eyato, raja dan wali bersatu. Lembaga adat disesuaikan, bukan dipaksa. Ia tak memutus tali warisan, tapi menenun ulang kain kebudayaan agar selaras dengan Al-Quran. Adat menjadi jalan, syariat menjadi cahaya. Masyarakat pun berjalan bukan hanya menuju keteraturan, tetapi menuju kedamaian yang ilahi. Penutup. Kembali ke akar, menumbuh ke langit. Buto Limo adalah warisan tak kasat mata, tapi terasa dalam nadi masyarakat Gorontalo hingga hari ini. Ia adalah kitab tak tertulis yang diturunkan lewat laku, bukan lewat kata. Dan ketika ia dipeluk oleh syariat, maka ia menjelma pohon kehidupan, berakar di bumi adat, bertunas di langit wahyu. Di zaman yang tergesa ini, barangkali kita perlu menatap kembali Buto Limo, bukan sebagai artefak, tapi sebagai hikmah, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mengerti manusia, dan adat yang agung adalah adat yang menuntun manusia kepada Tuhan.